Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Ratna Dewi Lestari. Sebuah kisah yang berjudul Mule. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mendengar suara yang amat ia rindukan itu, Endaru menepis ucapannya ia. Ia menoleh dan memutar tubuhnya, tapi sesuatu bergerak dengan cepat ke arahnya dan berhenti tepat di depan wajah tampannya. Bukan Utari yang ia dapatkan, melainkan wanita berkebaya hitam yang tengah menyeringai dan tersenyum lebar di depan wajahnya. Tubuh itu gemetar, tidak dapat bergerak meskipun hanya mengerjapkan mata. "Kowe tetep neng kene, dadi bojoku sing nomor loro." "Tidak, aku tidak mau." Neia menggeram, mengepal kedua tangannya. "Sial, sudah aku bilang, jangan memutar badan." Utari tiba-tiba terjaga, tersentak dari tidurnya saat ia bermimpi buruk, bermimpi tentang seorang pemuda yang memanggil namanya dengan kencang. Pemuda itu tidak lain adalah Endaru. Utari langsung meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali saat melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia pun mengusap wajahnya kasar. Entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang kini menimpa pemuda yang sempat membuat hatinya berdebar. Utari lantas bangkit. Sebuah bisikan di dalam pikirannya menyuruhnya untuk melaksanakan sholat sunnah, berniat untuk mendoakan pemuda itu agar selamat. Tanpa rasa takut, Utari pergi ke arah belakang, membasuh bagian tubuhnya dengan air wudhu. Udara dingin dan sepi tidak menyurutkan niatnya. Perasaan gusar yang saat ini tengah memenuhi pikirannya membuatnya menepis perasaan ragu dan takut yang sejak tadi mengusiknya. Begitu husunya Utari hingga ia tidak menyadari sesosok makhluk tengah menemaninya, ikut gerakan sholat yang saat ini ia kerjakan. Utari terus melantunkan asma Allah saat ia selesai melaksanakan sholat sunnah malam, hingga makhluk yang sejak tadi berniat mengganggunya pergi begitu saja. Ia lalu menengadahkan tangan memohon perlindungan untuk orang-orang yang saat ini berjuang demi kesembuhan Dara, terutama untuk Endaru. Memohon hingga air matanya luruh. Ia tidak tahu apa penyebabnya hingga pemuda itu mampu mengetuk perasaannya saat itu. Apapun itu yang ia tahu, ia ingin menatap kembali wajah itu. "Lanjutkan langkah," perintah Neia pada bapaknya Dara yang saat itu tengah menggendong kambing berwarna hitam. Laki-laki parubaya itu menggeleng kuat, menolak dengan tegas. "Tidak, Nek. Bagaimanapun aku harus membawa anak itu ikut pulang. Kita harus menolongnya, Nek." Itu bukan urusanku. Bukankah sudah aku katakan sebelumnya? Dan itu aku katakan berulang kali, jangan pernah menoleh jika mendengar siapapun yang tengah memanggilmu. Tepiskan itu semua. Dan kau lihat, itu kesalahannya. Itu bukan tanggung jawabku jika akhirnya ia tertangkap," jawab wanita itu dengan tegas. "Kamu mau gara-gara dia kita semua mati di tempat ini? Kau hanya tinggal memilih, kita atau dia yang mati. 1 nyawa aku kira tidak sebanding dengan 4 nyawa. Bukankah kau ingin anakmu kembali?" tutur wanita itu dengan nada penuh penekanan. Diam, laki-laki itu bergeming. Sebuah keputusan besar yang akhirnya membuat dirinya sulit untuk memilih. "Biar aku saja yang tinggal di sini," putusnya dengan helaan nafas dalam. "Itu hal yang mudah kalau ia menginginkan, tapi sayangnya kau bukan pilihannya." Ia memilih pemuda itu, bukan laki-laki tua bau tanah seperti dirimu. Lantas aku harus bagaimana? Aku sudah kehilangan anak perempuanku. Kedatangan kita ke tempat ini sia-sia, dan aku harus menanggung nyawa lain yang harus pergi, ucap laki-laki itu frustasi. "Kehilangan? Kau bilang perjalanan ini sia-sia. Kau akan tahu semuanya saat kau sudah berada di luar pagar ini, dan kau akan berterima kasih padaku. Sekarang jangan buang-buang waktu. Tidak akan ada yang bisa membantu pemuda itu selain dirinya sendiri. Kita tidak akan mampu melawan wanita itu. Yang ada,
kita akan jadi santapan mereka berikutnya. Percaya padaku. Tapi Nek, bak. Tubuh laki-laki itu didorong dengan kuat oleh Nek Iya hingga ia tersungkur dan jatuh bersama kambing yang ia gendong di atas rumputan di luar gerbang. Ia berusaha bangkit dan saat berhasil berdiri laki-laki itu hendak kembali masuk, tapi tubuhnya terpental cukup jauh. Papa? Laki-laki itu tertegun saat berusaha bangkit kembali. Suara itu, suara anak perempuannya. Dengan cepat ia menoleh, mata tuanya menyisir sekitar dan mendapati seorang gadis tengah berlari ke arahnya. Darah, darah. Ia menyambut gadis itu dan memeluknya erat, menangis terseduh dan berucap syukur. Sudah aku bilang, kau akan melihat semuanya setelah keluar dari gerbang itu. Suara seseorang menyadarkannya. Ia mengurai pelukannya kepada Dara dan mendongak, menatap Nek Iya yang bersih-dekap. Kambing yang kita bawa itu adalah anakmu. Terima kasih Nek, terima kasih. Sama-sama, tapi aku minta maaf karena kita tidak bisa menolong pemuda itu. Jikapun ada keajaiban, itu harus dari tekadnya sendiri. Hanya dia sendiri yang bisa melepaskan dirinya dari jeratan wanita iblis itu. Semua orang tertunduk sedih. Kita akan menunggunya beberapa saat. Tapi jika sampai Sembura Jingga tidak juga datang, kita tinggalkan. Tidak, aku tidak mau. Endaru berusaha melepaskan cengkraman tangan wanita itu dari kedua lengannya. Namun sia-sia, tangan wanita itu sangat kuat. Kamu harus mau. Aku ingin kamu melayani aku setiap hari untuk jadi pemuas hawa nafsuku. Kepala itu menggeleng. Berusaha keras melepaskan diri, ia tidak bisa membayangkan jadi budak nafsu wanita iblis dan tidak bisa pulang kembali ke dunianya. Refleks Endaru memejamkan mata, dan saat mata itu terpejam, ia seperti melihat Utari di hadapannya. Sangat jelas, gadis itu menatapnya khawatir dan berkata, "Jangan menyerah Bang Endaru. Bukankah kita punya Allah di atas segalanya? Minta pertolongan hanya kepadanya. Aku akan membantumu. Ayo, kita baca doa bersama." Dalam posisi mata yang menutup, Endaru yang semula ketakutan kini perlahan mulai tenang. Mulutnya mulai bergerak, mengikuti arahan Utari yang ada di dalam pikirannya. Awalnya suara yang keluar dari mulutnya terdengar lirih, tapi semakin ia merasakan cengkraman di kedua lengan mengendur, semakin ia semangat, dan suara itu terdengar semakin lantang. Diam, hentikan, suaramu membuat tubuhku panas seperti terbakar. Suara lantang wanita itu mengalihkan perhatian Nek Iya dan juga bapaknya Dara. Mereka lalu berlari menuju gerbang dan mendapati Endaru yang tengah membaca doa. Teruskan Endaru, teruskan, kamu pasti bisa, ucapnya dengan penuh harap. Bagus, pemuda itu bisa diandalkan. Sesuai firasatku tadi, ia pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dara yang melihat Endaru pun tidak henti-hentinya berdoa, berharap jika pemuda itu bisa ikut pulang bersamanya. Benar saja tidak lama wanita itu melepaskan tangannya dan memeluk tubuhnya sembari berteriak. Panas, panas. Saat merasakan cengkraman itu terlepas, Endaru membuka matanya. Pemuda itu tidak ingin membuang waktu. Ia langsung memutar badan dan berlari menuju gerbang dan disambut oleh Dara, bapaknya dan juga Nek Iya. Bapaknya Dara menggapai tangan Endaru dan saat mereka bersiap untuk berlari, karena mendengar suara derap langkah kaki bersaut-sautan, tiba-tiba saja, "Tolong, jangan tinggalkan aku." Sontak orang-orang itu menghentikan langkah dan menghadap ke belakang, menatap heran sosok laki-laki muda yang menyeret kakinya dan tampak kesakitan. "Kau siapa? Kenapa bisa ada di..." "Bang Fajar, syukurlah kau selamat." Dara yang saat itu berada di belakang punggung bapaknya lantas mendekati pemuda itu. "Dia adalah kambing yang tadi papa bawa. Bukankah tadi ada 2 kambing yang papa lihat? Itu adalah Dara dan laki-laki ini, Pak." Jelas Dara. Pemuda itu mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak, karena telah menolong saya. Kalau Bapak tidak menolong saya tadi, mungkin nasib saya akan sama seperti..." Pemuda itu menjeda ucapannya. Ia menunduk dan tidak lama terdengar suara isakan dari dirinya. Bahunya terguncang. "Sudah, nanti kita lanjutkan ceritanya. Kau tidak dengar di belakang banyak suara kaki? Itu suara makhluk-makhluk buas itu. Mereka perlu energi untuk bisa keluar dari gerbang. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita kembali tertangkap. Kita tidak punya banyak waktu," ungkap Nek Iya. "Biar aku yang bantu, kita pergi sekarang." Endaru dengan sigap meraih tangan laki-laki itu dan mengalungkannya di bahunya. Ia memapahnya dengan tangan kanan melingkar di pinggang.
Ayo, kita pergi dari tempat ini. Pemuda itu mengangguk dan mengusap air matanya. Ia pun mulai mengayun langkah bersama dengan orang-orang yang baru saja ia kenal. Berjuang bersama-sama untuk bisa keluar dari tempat terkutuk itu, tempat para iblis pemakan daging dan darah. Tangkap pemuda itu, dia calon suamiku. Sayup-sayup mereka mendengar suara teriakan wanita, yang mereka terka adalah wanita berkebaya hitam. Mereka semakin cepat memacu langkah, meski nafas tersegal-segal, mereka tidak henti mengayunkan kaki untuk terus berlari, tidak ingin tertangkap kembali. Suara derap langkah kaki dari arah belakang semakin terdengar lantang, itu berarti jarak mereka sudah semakin dekat. Cepat, kita jangan menyerah. Setelah melewati gerbang itu, mereka tidak akan bisa mengejar kita. Teriak Neia seraya menunjuk ke arah gerbang besar yang bersinar terang. Harapan mereka semakin besar saat melihat cahaya putih yang berkilauan tidak jauh dari mereka, meski teriakan di belakang terus menghantui. Kaki terus mengayun, memacu waktu yang terus bergulir, hingga satu persatu dari mereka masuk ke dalam gerbang. Cahaya putih itu menyedot tubuh mereka seperti pusaran air. Tubuh mereka berputar-putar kencang dan tersedot. Mereka hanya bisa pasrah, dan tiba-tiba, cepat, baca mantra yang sudah Neia berikan. Bagus terjingkat dan langsung mengucek matanya yang masih terasa berat. Tepukan di bahu yang cukup kencang dari gadis yang tadi duduk di samping Neia mengejutkan dirinya. Cepat baca mantra itu. Kalau tidak, mereka tidak bisa masuk ke tubuh mereka dan akan selamanya gentayangan. Ucap gadis itu panik. Gara-gara menunggu lama, ia sempat tertidur. Beruntung ia tiba-tiba terjaga saat mendengar suara gemertuk gigi sang nenek. Sesuatu yang biasa saat wanita itu akan kembali pada tubuhnya. Mendengar ucapan wanita itu, Bagus cepat-cepat membaca tulisan yang ada di kertas yang ia letakkan di dalam kantung bajunya. Dan tidak lama, tubuh Bapak Dara dan juga Bang Endaru tiba-tiba bergetar dan menggelinjang, seperti ikan yang berada di daratan. Mulutnya megap-megap seperti kesulitan bernafas. Kejadian itu berlangsung sekitar 1 menit sampai mereka membuka mata. Dengan nafas yang masih tersegal, Endaru dan juga bapaknya Dara perlahan bangkit dan duduk. Kedua pria berbeda usia itu tidak henti mengucapkan syukur setelah menyadari mereka sudah sampai di rumah Neia dalam keadaan selamat. Tidak lama Neia pun bangun dan menatap kedua orang itu penuh arti. Syukurlah, kita semua sudah kembali. Ucap wanita itu sembari mengusap peluh yang mengucur di keningnya. Rasa lelah tidak ia hiraukan karena rasa bahagia. Lantas bagaimana dengan Dara, Nek? Apakah anak saya juga selamat? Neia mengangguk. Ya, begitupun dengan pemuda tadi. Semua bangun di mana jasad mereka berada. Kalau anakmu berada di rumah sakit, kemungkinan dia bangun di sana. Bapaknya Dara mengangguk mengerti. Ia pun bangkit dan menatap ke arah jendela. Semburat jingga kemasan mulai tampak. Kokok ayam pun bersaut-sautan. Waktu subuh sudah lewat. Silakan sholat di rumah sebelum kita adakan ritual selanjutnya. Ucap Neia kemudian. Ritual apa, Nek? Tanya Endaru. Ritual penyembelihan kambing dan kembang 7 rupa di tepi alas sewu, tutur wanita itu. Tidak ada percakapan selanjutnya. Bapaknya Dara dan juga Endaru memutuskan untuk sholat, mengejar waktu yang tertinggal, serta berucap syukur karena akhirnya mereka bisa selamat. Setelah selesai sholat, gadis yang sejak tadi berada di sisi Neia berjibaku di dapur. Ia menyiapkan sarapan untuk tamu di rumah mereka. Kue tradisional getuk menjadi menu yang ia siapkan selain teh hangat. Getuk yang ditaburi dengan kelapa itu langsung ludes saat disuguhkan. Endaru dan keluarga Dara begitu menikmatinya. Setelah selesai sarapan, Neia lalu memanggil beberapa orang tetangganya. Ia bersama dengan bapaknya Dara membeli 2 ekor kambing berukuran besar dan kembang 7 rupa yang dijual di pasar tidak jauh dari kampung. Prosesi dilakukan pukul 10 pagi. Diikuti beberapa orang warga, mereka pergi mencari tempat yang dimaksud Neia. Selesai kambing disembelih, kambing dibiarkan begitu saja dan kembang 7 rupa ditinggalkan di sebelah kambing yang sudah mati. Neia membaca mantra sebelum meninggalkan tempat bersama yang lainnya. Dan prosesi itu ditutup dengan tangan yang mengatup. Kalian boleh pulang. Ritual kita sudah selesai. Makhluk-makhluk itu tidak akan kembali mengganggu asal kalian tidak lalai dengan ibadah. Pesan Neia. Terima kasih, Nek. Ini sebagai ucapan terima kasih kami. Bapaknya Dara mengulurkan tangan dan memberikan amplop berisi uang.
Neia menerima amplop tersebut dan tidak lupa berterima kasih. Neia dan beberapa orang warga kemudian mengantarkan kepergian 3 orang laki-laki itu dengan senyum yang merekah. Lega, itu yang bapaknya Dara rasakan. Akhirnya mereka bisa pergi dari tempat itu dan semua bisa kembali tanpa ada satupun yang tersisa. Sementara itu di rumah sakit di mana Dara dirawat, dokter dan perawat dibuat shock karena Dara tiba-tiba bangun dengan keadaan yang sehat walafiat. Ibunya Dara tidak henti berucap syukur karena anaknya sudah bangun. Ia memeluk gadis itu dengan penuh cinta. Ia langsung mengabarkan suaminya tentang Dara yang sudah siuman, dan laki-laki itu berjanji akan langsung ke rumah sakit untuk melihat anaknya setelah tiba. Dara yang sudah siuman terus bercerita, sampai akhirnya ia mendengar tangisan di koridor rumah sakit. Gadis itu menatap ke arah jendela dan melihat seseorang yang seperti ia kenal. "Dara, kamu kemana, nak?" ucap ibunya Dara saat melihat gadis itu bergerak, seperti akan menurunkan kakinya. Gadis itu menoleh lalu menjawab, "Sepertinya Dara mengenal laki-laki yang baru lewat itu, Bu." Ia kembali menoleh ke arah jendela, mencari-cari sosok itu yang sepertinya telah pergi cukup jauh. "Siapa, nak?" Ditanya seperti itu, Dara malah diam, kembali memikirkan pertanyaan mamanya, siapa orang itu. Dara mengingat-ingat pemuda itu tampak tidak asing, malah rasanya ia baru saja bertemu dengannya. Tapi "Dara, nggak tahu mah, Dara lupa, mungkin cuma salah orang." Dara lalu merebahkan tubuhnya dan matanya menatap ke langit-langit kamar inap rumah sakit. Ia berusaha untuk mengingat-ingat siapa kiranya laki-laki tadi. Tapi semakin ia berusaha, semakin sulit untuk mengingatnya. Ia memilih untuk menutup matanya, mungkin dengan tidur akan memulihkan kembali ingatannya. Mungkin. Utari menatap layar HP-nya, berulang kali ia mengirim pesan pada Endaru. Tapi pemuda itu tidak juga membalas pesannya. Khawatir. Satu kata itu yang sejak tadi berkecamuk dalam dadanya. Ia begitu khawatir akan keadaan pemuda bergaya urakan, tapi punya senyum yang manis itu. Berharap jika pemuda itu pulang dengan selamat, mengingat bahaya yang mengancam dirinya. Tok tok tok. Bunyi ketukan pintu depan membuat gadis itu tersentak. Siapa yang kiranya datang malam-malam begini? Utari beranjak dari ruang keluarga menuju ke ruang depan. Tiba-tiba saja menghentikan langkah saat melihat di depan pintu bayangan tubuh perempuan. Gadis itu terpaku. Meski samar-samar, ia mampu matanya menangkap sosok yang saat itu berdiri di antara jendela dan dinding dekat pintu. Beberapa detik tubuh itu seolah membeku, tapi detik berikutnya ia memilih untuk mendekat. Dengan perlahan tangan gadis itu memutar kunci dan menekan gagang pintu. Derit pintu terdengar mengusik telinga saat ia mulai membuka. Debaran jantung yang terus memacu dengan kencang menjadi pertanda bagaimana perasaan Utari saat ini. Ia begitu waspada, takut-takut yang datang bukan orang yang ia kenal. "Dini, ada apa malam-malam begini?" tanya Utari saat pintu itu terbuka dengan lebar, menyapa gadis yang tengah terduduk di muka di rumahnya. Gadis itu bergeming, seolah enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan Utari saat itu. "Dini, ini beneran kamu kan?" Utari yang penasaran sedikit menurunkan tubuhnya, menahan tangannya di kedua lutut, dan menggelengkan kepala hanya untuk menatap wajah temannya. Kenapa harus menunduk? Seketika Tari mengangkat tubuhnya dan kakinya refleks bergetar ke belakang saat mendengar kekean temannya yang terdengar menyeramkan. Bahu gadis di hadapannya itu bergoyang seiring tawa lirih yang ia keluarkan. "Dini!" Suara Tari bergetar saat ia menyebut nama temannya. Ia berdiri tidak jauh dari gadis itu dengan mata yang menatap lekat padanya. Pelan tapi pasti kepala yang tertutup hijab itu bergerak naik, antara takut tapi juga penasaran. Utari terus meneliti setiap pergerakan yang terjadi, hingga astaga! Di bawah keremangan penerangan lampu LED putih 5 watt yang ada di teras rumahnya, Utari melihat sosok temannya dengan wajah yang berbeda. Mata putih sempurna, dengan bibir yang tersenyum lebar, semakin lama semakin lebar, mengoyak sudut bibir yang mengeluarkan darah segar kental kehitaman, memamerkan gigi-giginya yang juga diselimuti darah. Ucapan Tari terhenti. Seketika lidahnya terasa keluh saat matanya menangkap sosok Dini yang berubah menyeramkan. Awalnya sosok yang memiliki wajah serupa Dini itu menyeringai, tapi tiba-tiba mata putih itu berubah menjadi hitam.
Bersamaan dengan itu wajah gadis itu berubah sedih dan terdengar isakan dari dirinya. Bibir yang terkoyak itu bergerak mengucap sesuatu yang membuat Utari tercekat. "Tolong aku, Tari, tolong aku." Utari ingin bergerak, tapi kemudian keadaan berubah menjadi lebih menyeramkan. Mata wanita itu berubah menjadi putih seperti semula. Ia kembali menyeringai dan suara yang keluar bukan suara Dini temannya. "Aku ingin menjemputmu, Tari. Ayo, ikut dengan aku, Tari." Tari yang ketakutan ingin lari, tapi dengan cepat makhluk itu melesat bergerak dengan cepat ke arah Tari, hingga rasanya Tari seperti dihantam benda keras yang memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Gadis itu berontak, tapi tubuhnya seperti kaku dan tiada daya. Sosok itu yang memaksa untuk masuk membuat dadanya menjadi sesak, tulang-tulang menjadi linu, mata buram, dan kepala yang pusing. "Tari, kamu selanjutnya." "Tidak." "Tari, Tari." Tari membuka matanya saat merasakan tepukan di pipinya. Gadis itu langsung bangkit, terduduk dan menatap sekitar. Tangan kanannya tanpa sadar menyentuh dadanya yang bergemuruh kencang dengan nafas yang masih tersegal. Tari bertanya kepada ibunya, "Mana Dini, Bu? Mana makhluk menyeramkan itu? Apa mereka mengganggu ibu?" Wanita itu sempat terdiam, tapi kemudian mengusap wajah Tari dengan kedua tangannya. "Kamu mimpi buruk ya, Tari?" Tari diam mencoba menelaah ucapan ibunya barusan. Apa benar ia tadi bermimpi? Kenapa terasa sangat nyata? "Udah, jangan dipikirin. Kamu cuci muka di luar. Ada pemuda yang ingin ketemu sama kamu. Dia bilang kalau dia itu teman kamu. Kayaknya ibu juga pernah lihat deh." Papar ibunya yang membuat Tari mengernyitkan dahi. "Siapa namanya, Bu?" Wanita yang ditanya itu menggeleng. "Gak tahu, lihat sendirilah." "Tari, tapi ingat, di luar saja. Tahu sendiri kan mulut tetangga." Ucapan wanita itu seraya mengode dengan kedipan mata. "Iya, Bu, Tari ke depan dulu." Gadis itu lalu melangkah menuju ruang depan. Dadanya masih bergemuruh kencang karena mimpi yang baru saja dialaminya. Mimpi buruk yang membuatnya bertanya-tanya apakah ada kaitannya dengan dunia nyata. Sebuah peringatan. Langkah kakinya terhenti saat melihat punggung seseorang yang tidak tampak dari balik jendela sedang duduk di bangku teras. Rambut pendek dan juga pakaian rapi itu sepertinya ia tidak mengenalnya. Namun ia tidak ingin membuat tamu di luar itu menunggu. Bayangannya kembali pada mimpinya. Bagaimana jika seseorang yang saat ini tengah menunggunya itu sama seperti apa yang ada di mimpinya? Gadis itu akhirnya memutuskan untuk kembali melangkah meski langkahnya terasa sangat berat. Saat ia tiba di pintu dan menoleh, seketika kelopak matanya melebar. Tubuhnya itu rasanya membeku saat melihat sosok yang saat itu tengah menunggunya. "Abang?" Pemuda yang saat itu tidak menyadari kehadirannya langsung meletakkan handphonenya di meja saat mendengar suara Tari yang tiba-tiba. Ia mendongak dan menatap Tari dengan senyum yang mereka. Saat ia berdiri, ekor mata Tari menangkap sesuatu yang bergerak dan melesat di sudut rumahnya. Tari langsung mematung, dan pemuda itu pun melihat arah pandangan Tari. "Kenapa, Tar?" Itu bang, itu sepertinya Nyai Kinarsi." "Nyai Kinarsi?" "Tidak mungkin, ada Nyai Kinarsi kesini. Tidak ada urusan dengan kita lagi, Tari. Itu mungkin hanya perasaanmu saja." Tari merespon ucapan laki-laki itu dengan gelengan. Tentu karena ia merasa tadi benar-benar melihatnya. Wanita berkebaya ungu itu sempat menyunggingkan senyum padanya, melesat dengan cepat ke arah belakang rumahnya. "Sudah, duduk dulu, Tari. Kamu mungkin terlalu banyak pikiran. Mungkin setelah kamu duduk, kamu akan merasa lebih tenang," kata pemuda itu yang kemudian dituruti oleh Tari. Gadis itu lalu duduk di kursi kayu sebelahnya dengan meja kecil sebagai pemisah di antara mereka. Tari masih terlihat shock. Pemuda itu lalu mendorong minuman yang ia bawa beserta cemilan yang ia letakkan di atas meja. "Minum ini dulu, Tari." Tari mengangguk dan meraih minuman yang ia sodorkan. Beberapa kali teguk, gadis itu merasa lebih tenang. Ia tidak bisa membayangkan hidupnya yang baru akan tenang kembali dibayang-bayangi dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata yang sempat meneror dirinya dan teman-temannya. "Tapi aku yakin, Bang, tadi itu memang Nyai Kinarsi. Mau apa lagi wanita itu? Apa ini ada hubungannya dengan Dini?" Tari berspekulasi. Pemuda itu membulatkan matanya saat Tari menyebut nama Dini. "Memang apa yang terjadi dengan Dini?
Bukankah dia akan baik-baik saja dan saat ini sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Lingga? Pemuda itu balik bertanya. Tari menggeleng. Sepertinya tidak, Bang. Dini sedang sakit. Bagaimana keadaan Mas Lingga sendiri? Apa Abang pernah bertemu dengannya setelah kejadian itu? Cecar Tari yang hanya ditanggapi pemuda itu dengan kedipan di kedua bahunya. Setelah kita pulang, Lingga tidak pernah menghubungi. Yang Abang heran, waktu Abang hubungi nomor Lingga juga tidak aktif. Abang pernah main ke rumahnya, tapi kata pembantunya Lingga tidak berada di tempat. Mungkin dia sedang liburan sama keluarganya. Memangnya Dini sakit apa? Ibunya lagi. Dini sakit, ntar dulu. Bagaimana keadaan Dara? Dari kemarin Tari hubungi nomor Abang dan Dara nggak aktif. Tari tiba-tiba teringat Dara. Gara-gara melihat penampakannya Nyai Kinarsi, ia lupa menanyakan keadaan temannya itu. Dara sudah siuman. Tadi baru saja bapaknya Dara ngabarin, HP Abang baru aktif. Biasa, kehabisan kuota. Pemuda itu tersenyum simpul. Kenapa kamu ngubungin Abang? Kangen? Dek. Wajah Tari seketika memerah. Gadis itu gelagapan bagaimana ia bisa jujur dengan hatinya. Oh, enggak lah, enak aja. Tari memalingkan wajah. Menatap ke arah muka rumahnya, pekarangan besar yang ditumbuhi berbagai macam tanaman. Berusaha menormalkan kembali degup jantungnya yang terus memacu kencang. Pemuda yang tidak lain adalah Endaru itu terkekeh. Ia pun menyeletuk. Kalau kangen gak apa sih, Abang juga soalnya. Ucapan Endaru itu bukan hanya membuat Tari salah tingkah, tapi membuat gadis itu hampir saja tersedak saat ia baru saja menyeruput minumannya. Abang beneran Tari, Abang suka sama Tari. Itu makanya Abang datang malam ini untuk mengungkapkan perasaan Abang sama Tari. Tari menarik nafasnya dalam, lalu menghembuskannya perlahan-lahan. Ia menoleh ke arah Endaru saat jantungnya sudah kembali normal. Bang, Tari nggak perlu jawab sekarang. Abang cuma mau mengungkapkan isi hati Abang. Abang. Ucapan Endaru terhenti saat tiba-tiba terdengar derap langkah kaki yang bersaut-sautan mendekat. Sontak Utari dan Endaru berdiri saat melihat beberapa orang masuk pekarangan rumah dengan tergesa-gesa. Ada apa, Tan? Tanya Tari saat seorang yang ia kenal mendekat ke arahnya. Tolong Dini, Tari, tolong. Ucap wanita itu dengan air mata yang berurai. Dini kenapa, Tan? Tari menyentuh dua bahu wanita itu yang kini gemetar dan membawanya duduk. Sedangkan orang-orang yang tadi mengikutinya berdiri di sekitar mereka dengan raut wajah penasaran. Dini, Tari. Tadi muntah darah, setelah itu dia seperti orang kesurupan. Tolong Tante, Tari. Tante nggak tahu harus kemana lagi. Tangis wanita itu menggema. Tari membeliak, begitu juga dengan Endaru. Tante, biar kami lihat Dini. Tari menatap Endaru dan kemudian mengalihkan pandangan ke arah ibunya Dini. Ya Tante, ayo kita lihat Dini sekarang. Ajak Tari menegaskan ucapan Endaru tadi. Ibunya Dini mengangguk. Endaru lalu melangkah ke arah motornya dan menyuruh Tari membantu ibunya Dini untuk naik. Tari, kamu nanti Abang jemput ya. Abang antar ibunya Dini dulu, kata Endaru saat ibunya Dini sudah berada di atas motornya. Tari jalan aja, Bang. Tari bilang ibu dulu, jawab Tari. Kalau begitu Abang antar ibunya Dini dulu. Abang tunggu di sana, balas Endaru yang langsung diangguki Tari. Tidak membuang waktu, Endaru langsung menghidupkan motornya dan menggerakkan kendaraan itu keluar dari pekarangan rumah Tari. Bersama dengan kepergian Endaru, orang-orang yang tadi berada di sekitar mereka memilih untuk pulang. Sementara itu Utari masuk ke dalam rumah dan meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke rumah Dini. Khawatir dengan anaknya, ibunya memilih untuk ikut. Ia pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada anak tetangganya itu. Berjalan kaki, kedua perempuan itu berjalan di bawah sinar rembulan yang berpendar indah. Ditemani lampu-lampu jalan dan beberapa orang yang masih berada di luar rumah, sesekali ibunya Utari menyapa tetangganya, tapi tidak dengan Utari. Bukan karena ia sombong, tapi pikirannya terus tertuju pada Dini. Apa yang saat ini Dini alami? Apakah ia juga mendapat gangguan sama seperti Dara? Mereka akhirnya sampai di rumah Dini. Rumah itu tampak ramai. Tapi orang-orang hanya berdiri di pagar karena seseorang laki-laki berjaga di depan pagar dan menyeleksi siapa yang boleh masuk ke dalam. Tari mengenal orang itu. Laki-laki itu adalah kakaknya Dini, Bang Hamdan. Masuk Tari, ucapnya saat melihat Tari datang bersama ibunya. Orang-orang menyingkir.
Tari disambut suara teriakan yang nyaring. Suara itu juga membuat orang-orang berdatangan, kepo dengan apa yang terjadi di dalam. Tari semakin mempercepat langkah kakinya, memasuki pintu besar dan menyusuri ruangan, diikuti dengan ibunya. Bulu kuduknya berdiri saat mendengar suara teriakan Dini yang menyayat hati. Terdengar seperti orang yang begitu kesakitan, diselingi suara tangis. Suara teriakan itu diiringi pula suara tangis wanita lain yang terdengar bersamaan, membuat rumah itu terasa gaduh dan berisik. Gadis itu lalu menghentikan langkah tepat di depan pintu kamar Dini, di mana ia sebelumnya melihat Dini tengah berjongkok tanpa selai benang pun. Dan malam itu ia melihat sesuatu yang lebih ekstrim dari sebelumnya. Dengan menggunakan daster putih, Dini yang tangan dan kakinya terikat di tempat tiang ranjang itu, kini tubuhnya mengawang. Ia berontak dan berteriak, sesekali menangis berusaha melepaskan tangan dan kakinya. Sementara ibunya kini bersimpu dengan tangis yang tidak kalah gentarnya. Baru saja Utari akan melangkah masuk, tiba-tiba saja dari balik tubuhnya, "Darah perawan, darah yang dicari, darah yang bakal membuatku abadi." Suara seperti berbisik itu membuat Tari seketika membeku. Bersamaan dengan itu tubuh Dini perlahan-lahan turun, tangisannya reda dan seketika diam. Ia tenang dan itu disambut bahagia ibunya. Bersamaan dengan itu tubuh Utari digeser paksa dengan seseorang yang membuat gadis itu tersadar. Hampir saja terjatuh kalau bukan tangan seseorang yang dengan sigap menariknya. "Tari, hati-hati!" Kedua tangan kokoh yang berada di bahunya itu menahannya dan Tari cepat-cepat menguasai diri, bergerak ke pinggir dan menatap seseorang yang ada di sampingnya ketika tangan itu terlepas. "Bang Endaru, yang tadi datang itu Pak Ustadz kampung sebelah. Abang yang antar bapaknya Dini untuk mencari orang itu pun karena diberitahu tetangganya tadi," papar Endaru setengah berbisik. Tari menggigit bibir, ingin rasanya menyampaikan apa yang baru saja ia dengar, tapi kejadian di depan matanya membuat bibir itu bungkam seketika. Dini membuka matanya dan tersenyum lebar, senyum yang membuat tubuh Tari bergidik seketika. "Ada apa?" tanyanya saat pria berpeci hitam itu berada di sampingnya. Ia sempat melirik ke arah Utari, mengulas senyum tipis tapi syarat arti. Tapi kemudian kembali menatap sini laki-laki yang kini tampak komat kamit. "Percuma kau komat kamit, anak ini sudah berada dalam kekuasaanku. Pergilah, tinggalkan anak ini, dunia kalian berbeda, kasihan anak ini," tutur lelaki itu seraya menunjuk ke arah Dini. Dini hanya terkekeh, kemudian bergerak bangkit, menarik kedua kaki dan berjongkok. Daster putih itu tersibak, tapi dengan cekatan ibunya mendekat dan menutupi aurat anak gadisnya. "Gadis ini akan mati perlahan, begitu juga dengan pemuda yang menjadi tunangannya. Mereka sudah melakukan pernikahan goib dan perjanjian untuk tinggal menjadi budakku selamanya. Percuma, dia sudah menjadi milikku." Tiba-tiba saja tubuh Dini ambruk, terhentak begitu saja di ranjang, membuat semua orang semakin panik. "Dini!" Pak Ustadz tampak menghela nafas sementara jerit histeris kembali menggema, jerit ketakutan dari ibunya Dini yang melihat reaksi anaknya. "Dini, Dini!" "Kita hanya bisa pasrah dan berdoa, Bu. Cuma itu jalan satu-satunya," ujar Pak Ustadz. Wanita yang sedang menangis itu lalu menoleh ke arah Pak Ustadz. Dengan sesegukan dia bertanya, "Maksud Pak Ustadz apa? Apa anak saya?" "Yang bisa menyembuhkan anak ibu hanya ibu sendiri. Kalau sudah bersekutu dengan iblis, sulit rasanya untuk kembali membawanya ke sini," tutur Pak Ustadz sepelan mungkin. Wanita itu beranjak dari tempatnya, mendekati Pak Ustadz yang menatapnya kasihan. "Jadi maksud Pak Ustadz anak saya tidak bisa sembuh?" ucap wanita itu terbata. Wajahnya tampak pias, tegang dan penuh kecemasan. Pak Ustadz menggeleng. "Bukan tidak bisa sembuh, tapi hanya ibu yang bisa membantunya untuk kembali. Saat ini dia berada di dalam kungkungan jin. Doa ibulah yang mampu melepaskan ikatan itu dengan ridho Allah tentunya," jelas Pak Ustadz dengan sehalus mungkin, mengupayakan agar wanita itu bisa mencerna ucapannya dan sedikit menenangkan kegetiran dalam hatinya. "Pak Ustadz, tolong bantu saya, Pak. Apapun akan saya lakukan untuk bisa membuat anak saya kembali," raung wanita itu seraya menarik ujung baju koko Pak Ustadz. Pria berpeci dengan tatapan sayu itu menatap iba
Ia kemudian berucap, "Kembalinya anak ibu, cuma ibu dan keluarga yang bisa bantu. Tentu dengan campur tangan Tuhan, nanti akan saya beri cara. Hafalkan apa yang saya suruh dan terapkan. Setelah baca, ibu bisikan ke telinga anak Anda. Insya Allah cepat atau lambat ia akan mendengarnya." Wanita itu mengangguk pelan. "Iya Pak Ustadz, apapun itu akan saya lakukan." "Iya Bu, tetap sabar dan tawakal. Harus percaya pada pertolongan Allah." "Baik Pak Ustadz." Tari yang mendengar itu semua merasa terenyuh. Apalagi saat melihat Dini yang seperti orang tertidur. Apakah mungkin temannya itu bisa kembali? Esok harinya keluarga Dini dikejutkan dengan bangunnya Dini yang tiba-tiba memanggil ibunya dan meminta makan. Wanita itu sempat bahagia dan lega, tapi begitu melihat tatapan Dini yang kosong, ia semakin yakin bahwa sosok itu bukan anaknya. Wanita berparas ayu meski tidak lagi muda itu menuruti apa yang dimau sosok yang kini mendiami tubuh anaknya. Kadang sosok yang berada di dalam tubuh Dini itu membuat gadis itu tertawa, minta makan nasi, kadang kembang, kadang pula mengamuk. Berbagai macam tingkah pola yang hanya ditanggapi dengan rasa syukur, meski ia tahu itu bukanlah anaknya. Melihat Dini yang seperti itu membuat hatinya gusar, tapi karena setitik harapan membawa Dini kembali pulang, ia tetap berusaha. Setelah memenuhi apa keinginan Dini, wanita itu langsung membasuh anggota tubuhnya dengan air wudhu, berniat untuk menjalankan sholat sunnah 2 rakaat yang ia lakukan selama 2 kali sebelum membaca surat yang disuruh Ustadz tadi malam. Wanita parubaya itu dengan cepat berjalan ke arah kamar Dini, menatap anak perempuannya. Ia ingin sholat di sana, tapi niat itu ia urungkan, mengingat beberapa kali Dini buang air di lantai, takut masih ada sisa najis yang belum sempat ia bersihkan. Dengan berat hati wanita itu menggelar sajadah di depan pintu kamar anaknya, memakai mukena dan berusaha keras untuk tidak menangisi kondisi anaknya saat ini. Baru saja rakaat pertama terdengar suara kekehan seperti mencemooh apa yang ia kerjakan. Wanita itu berusaha tetap fokus, tapi suara itu semakin menjadi. "Percuma kau. Jin berusia ratusan bahkan ribuan tahun tidak akan terpengaruh dengan ibadahmu yang seperti itu." Suara itu terus menggema, tapi wanita itu berusaha untuk bisa fokus hingga bunyi patahan tulang memecah konsentrasinya. Refleks wanita itu menggerakkan kepala ke arah Dini dan "Dini, ya Allah." Anak perawannya itu kini dalam posisi kayang, dengan kepala terbalik, terkekeh ngeri, wajahnya pucat dan terlihat gurat-gurat hitam dengan bibir pecah-pecah. Kedua tangan bertumpuk di lantai, begitu juga kaki yang serupa laba-laba, merangkak mendekat dengan rambut yang tergerai. "Ari, Ari!" panggil wanita itu dengan tubuh bergetar, sok melihat sosok anaknya yang semula tampak menurut kini berubah mengerikan. Sosok itu bergerak dengan perlahan, suara tawanya menggema, terlihat senang saat melihat wajah wanita itu terlihat ketakutan. "Ari!" Mata wanita itu melotot saat kepala anak perempuannya itu bergerak memutar dengan cepat dan menciptakan suara patahan tulang, membuat sekujur tubuhnya terasa ngilu. "Ibu!" Laki-laki yang dipanggil itu datang tergopoh-gopoh dan langsung memeluk ibunya yang menatap takut ke arah kamar adiknya. "Ibu, ada... Lihat adikmu." Saat laki-laki itu menggerakkan kepalanya. "Dini." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.